Alih-alih menjawab pertanyaan Roy, Bella menanyakan pertanyaan yang sama kepada pria itu. Menurutmu sendiri, bagaimana? Kalau kamu jadi aku, apakah akan memaafkan wanita itu? Tanya wanita cantik sambil menaik turunkan kedua alis. Percakapan yang awalnya terasa begitu menegangkan berubah santai kala seulas senyum terlukis di wajah Roy. Pria itu terkekeh melihat wajah imut sang istri. Di matanya, sosok wanita itu begitu menggemaskan hingga membuat dokter tampan itu ingin sekali menghujani wajah cantik itu dengan sebuah kecupan penuh cinta, bukan kecupan penuh hawa nafsu yang mampu membangkitkan jiwa kelelakiannya. Namun, murni kecupan yang menunjukkan bahwa dia begitu mencintai istrinya itu. Tubuh pria itu bersandar di belakang sandaran sofa dengan kedua tangan berada di belakang kepala, menjadi bantalannya. Kalau aku jadi kamu, tentu saja tidak akan pernah memaafkan wanita itu karena bagiku sebuah pengkhianatan itu merupakan kesalahan besar yang sukar sekali untuk dimaafkan. Banyak orang menjadi korban dari yang namanya sebuah perselingkuhan. Salah satunya adalah anak. Aku merupakan salah satu korban dari sebuah perselingkuhan. Rumah tangga mamaku hancur akibat kehadiran orang ketiga, meski pada awalnya memang hubungan antara papa dan mama tidak berjalan baik, tapi setidaknya mereka dapat berpura-pura harmonis demi aku. Namun, semenjak dia datang sikap papa semakin dingin dan lebih memilih meninggalkan kami demi selingkuhannya itu. Lantas, Roy membenarkan posisi duduk dan menyentuh bagian rongga perut kanan bagian atas letak di mana hati berada. Kamu tahu, di sini tuh rasanya sakit sekali harus melihat orang yang kita cintai menangis tergugu sambil memeluk pakaian seseorang yang jelas-jelas tidak pernah mencintai kita selama ini. Hatiku terluka bagai disayat oleh sebilah pisau. Sakit tapi tak berdarah. Oleh karena itu, kemungkinan besar aku tidak bisa menerima permintaan maaf mantan sahabatmu. Berjuta kali dia memohon bahkan bersimpu di hadapanku, keputusanku sudah bulat dan tak bisa diganggu-gugat. Bella menghela napas kasar. Entah mengapa mendengar jawaban Roy membuatnya sedikit kecewa. Akan tetapi, dia pun tidak dapat menyalahkan suaminya sebab semua kesalahan terletak pada kedua orang dewasa yang saat itu tengah bermain api. Di sini, Roy lah menjadi korban dari keegoisan Friza dan Lina. Akibat dendam dan rasa sakit yang mendarah daging, membuat dokter tampan pemilik wajah nan rupawan berubah menjadi sosok pria dingin, pendendam, temperamental namun juga overprotektif dalam waktu bersamaan. Sekarang giliranmu, Babe, untuk menjawab pertanyaanku. Apakah tadi kamu memaafkan wanita itu? Tanya Roy yang masih penasaran. Jiwa keponya tiba-tiba bangkit dan menguasai diri. Suara magnetis itu membuat Bella kembali tersadar bahwa saat ini dia tengah membicarakan soal kedatangan Aira ke apartemen yang ditinggali oleh wanita itu beserta suami tercinta. Bella mengembuskan napas pelan, lalu menjawab. Aku memaafkan wanita itu, Mas. Namun, bukan berarti hubungan persahabatan yang pernah kami bina bisa terjalin lagi seperti sedia kala. Pandangan mata Bella mengarah pada sebuah vas bunga yang ada di atas meja rias. Kemudian dia kembali berkata, sebuah vas bunga yang jatuh ke lantai dan pecah menjadi beberapa bagian tidak mungkin dapat menyatu kembali, meski diberikan perekat dengan kualitas nomor 1 di pasaran tetapi tetap saja bekas 1 di pasaran tetapi tetap saja bekas pecahan itu masih terlihat. Begitupun dengan perasaanku. Aku telah memaafkan Aira,
namun untuk menjadi sahabat apalagi perisainya seperti dulu, aku tidak bisa. Luka yang ditorehkan wanita itu begitu dalam hingga membuatku tak tahu kapan akan sembuh. Butuh waktu lama untuk benar-benar bisa mengobati luka akibat dari sebuah pengkhianatan yang dilakukan oleh sahabatku sendiri. Mungkin belasan tahun, puluhan tahun atau bahkan seumur hidup luka itu akan terus menganga hingga terkubur bersama jasadku nanti. Bel terdiam beberapa saat. Dia memang tidak tahu pasti kapan luka dalam hatinya benar-benar sembuh meski orang-orang yang telah berbuat jahat kepadanya telah dihukum oleh Tuhan, sebab perasaan wanita itu hancur berkeping-keping saat tahu rumah tangganya dirusak sendiri oleh orang terdekat. Namun, setidaknya dengan aku memaafkan semua kesalahan mereka, membuat hidupku terasa lebih damai dan tentram. Tidak lagi ada rasa sesak di dada setiap kali mengingat kejadian itu. Akan terkesan sombong bila aku tidak memaafkan wanita itu, karena di dunia ini setiap insan manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Begitupun dengan Aira. Lagi pula, aku cuma manusia yang diciptakan dari tanah tanpa memiliki kehebatan apapun. Akan terkesan sombong apabila aku tidak memaafkan mantan sahabatku itu. Sedangkan Tuhan saja mau memaafkan semua kesalahan seluruh insan manusia di bumi ini asalkan mereka benar-benar berjanji untuk tidak mengulangnya lagi. Walaupun sakit, tetapi aku mencoba mengikhlaskan semua yang telah terjadi kepadaku. Mengambil hikmah atas kejadian di masa lalu. Dengan begitu, aku berharap hatiku lebih lapang karena tidak terus-menerus digerogoti rasa dendam atas pengkhianatan yang dilakukan oleh Aira dan Mas Revan. Bel menatap lekat Roy. Aku lelah, Mas, jika selamanya hidup menyimpan dendam. Walaupun posisiku di sini adalah korban, tapi aku merasa sama seperti mereka, berubah menjadi orang jahat. Dan itu tidak sesuai dengan hati nuraniku sebagai manusia. Kita di dunia ini hanya hidup satu kali. Jadi untuk apa menghabiskan waktu hanya sekadar memikirkan dendam, amarah dan menumbuhkan bibit kebencian di dalam diri. Itu semua tidak ada gunanya, Mas. Malah membuat hidup kita tidak tenang. Roy terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Bel. Dia meras tertampar kala wanita yang teramat dicintainya secara tidak langsung menyampaikan isi hati yang terdalam lewat sebuah isyarat yang hanya dapat dimengerti di saat seseorang itu menjernihkan pikiran serta menyingkirkan ego dalam diri. Debaran aneh secara diam-diam menelisik ke dalam diri, ada rasa menyesal karena selama ini hidup dalam sebuah kebencian yang telah tumbuh bersemi setiap hari. Tanpa sadar, bola mata pria itu berkaca-kaca kala mengingat kenangan manis saat dia masih kecil. Dulu, Friza begitu menyayangi, mencintai dan memanjakannya meski hubungan pria itu dengan sang mama tidak seperti pasangan suami istri pada umumnya. Namun, pria paruh baya yang telah menyumbangkan setetes cairan kenikmatan ke dalam inti tubuh mama tercinta tetap menjalankan perannya sebagai ayah yang baik hingga dirinya beranjak dewasa. Pun begitu dengan Lina. Wanita itu menggantikan peran Sabrina di saat beliau sudah kembali ke hadapan Sang Pencipta. Roy menatap hangat ke arah Bel. Pria itu tak menyangka kalau wanita cantik yang ada di hadapannya mempunyai hati emas yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Sungguh, dia merasa beruntung karena bisa bersanding dan menjadikan mantan musuhnya itu sebagai istrinya. Mas, selain niatan Aira datang ke sini untuk meminta maaf, dia pun ingin meminta bantuanku agar bersedia membesuk Mas Ray di rumah sakit, ucap Betel lirih setelah terjadi keheningan beberapa saat.
Lalu, apakah kamu bersedia menemui pria brengsek itu? Tanya Roy. Belle menggelengkan kepala. Aku belum memberikan jawaban pada wanita itu, sebab ini merupakan masalah penting yang wajib kudiskusikan dulu bersamamu. Aku tidak mau gegabah dalam bertindak. Cukup 2 kali kena semburan hawa panas dari seorang naga jantan yang saat itu sedang marah karena tahu sang betina mengambil keputusan secara sepihak, sindirnya seraya mencebikkan bibir. Alih-alih kesal, Roy malah tersenyum gemas melihat sikap istrinya. Wanita itu sukses membuat pria berwajah oriental mengulung senyum di wajah. Ya, aku tahu saat itu sudah keterlaluan padamu. Namun, demi Tuhan, itu hanya emosi sesaat karena aku kesal atas sikapmu yang seakan tidak menghormatiku sebagai kepala keluarga di apartemen ini. Roy melangkah maju mendekati ranjang, lalu berjongkok di hadapan sang istri. Telapak tangan meraih jemari lentik wanita itu, kemudian mengecup punggung tangan dengan mesra. Apakah kamu ingin menemui mantan suamimu itu? Belle sedikit terkejut mendengar pertanyaan Roy. Nada suara pria itu terdengar sangat lembut tanpa ada kemarahan di setiap kalimat yang terucap. Dengan ragu-ragu, dia mendongakkan kepala menatap manik coklat indah milik sang suami. Sebetulnya katakan saja yang sejujurnya. Aku janji tidak akan memarahimu. Roy sengaja mengucapkan kalimat itu agar Belle lebih leluasa mengutarakan isi hatinya yang terdalam. Meskipun hatinya terasa sakit bila harus menyaksikan interaksi di antara istri tercinta dengan mantan suami dari sang istri, namun ia mencoba untuk ikhlas demi kebaikan bersama. Lagi-lagi Belle menatap wajah tampan milik pria yang telah menebarkan benih ke inti tubuhnya sehingga kini hadir 3 calon janin di dalam rahim wanita itu. Kedua alis wanita itu saling bertaut membentuk sebuah lengkungan indah di atas kelopak mata. Tak mengerti dengan perubahan sikap suaminya yang secara tiba-tiba menjadi lebih tenang dan mampu menguasai diri. Kesambet jin apaan sih suamiku ini? Kenapa berubah jadi jinak? Batin Bella. Bingung dengan sikap suaminya. Akan tetapi, wanita itu segera mengenyahkan pikiran negatif itu dari isi kepalanya, lalu kembali fokus dengan topik pembicaraan yang sedang dibahas. Kalau boleh jujur, sebenarnya aku ingin membesuk Mas Ray di rumah sakit. Bukan karena nama pria itu masih bertahta dan menduduki singgasana terindah di dalam hati, tapi lebih mengedepankan rasa empati dan rasa kemanusiaan yang kumiliki. Bagaimanapun, aku dan dia pernah memiliki cerita di masa lalu meski hubungan kami akhirnya berakhir di pengadilan agama karena pria itu telah berkhianat, namun sebagai makhluk sosial, tidak ada salahnya, kan bila aku mengunjunginya di rumah sakit. Akan tetapi, untuk saat ini aku belum siap bila harus bertemu dan menatap wajah pria yang dulu pernah mengkhianatiku. Hatiku belum siap untuk kembali mengingat kejadian di masa lalu. Ditambah lagi dengan hormon kehamilan yang kualami saat ini. Suasana hatiku sering berubah-ubah dalam hitungan detik. Tiba-tiba saja bahagia, lalu detik berikutnya menangis ataupun marah tanpa sebab. Saat ini aku ingin fokus dulu dengan kehamilanku, Mas. Setelah aku siap barulah pergi membesuk Mas Ray di rumah sakit. Bagaimana menurutmu? Tanya Belle kali ini ia ingin mengetahui pendapat Roy. Siapa tahu pria itu mempunyai pendapat lain yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi wanita itu dalam mengambil keputusan. Mendapat pertanyaan itu, Roy kembali menatap Belle lalu, dia tersenyum seraya mengusap puncak kepala istrinya dengan penuh cinta.
Apapun keputusanmu, aku selalu mendukung. Kalau kamu ingin pergi membesuk mantan suamimu besok, aku akan menghubungi orang tua pasien dan menyiapkan segala keperluanmu selama berada di ruang ICU. Namun, jika kamu memang belum siap dan masih ingin menyiapkan mental serta menyesuaikan dengan suasana hatimu yang sering berubah-ubah, itu adalah hakmu. Jangan karena terpaksa hingga kamu mengorbankan diri sendiri dan juga ketiga buah hati kita. Ingat, kesehatan dan keselamatan kalian semua lebih penting dibanding apapun di dunia ini. Bel merasa lebih tenang setelah mendengar pendapat suaminya. Sungguh, ia bahagia sekali karena akhirnya sang suami bisa diajak diskusi tanpa harus ribut dan mengeluarkan energi berlebih hanya untuk mendapat sebuah kesepakatan bersama. Terima kasih, Mas, karena kamu sudah mau memberikan izin padaku untuk menemui Mas Re walaupun tidak tahu kapan suasana hatiku baik, tapi setidaknya surat izin membesuk pria itu sudah kukantongi. Jadi, kapanpun aku siap, kita bisa langsung datang ke rumah sakit. Bel tersenyum lebar hingga memperlihatkan deretan gigi putih dan rapi, membuat wanita itu semakin menggemaskan di mata Roy. Roy tidak tahan melihat sikap wanita itu. Lantas, kedua tangan menangkup pipi Bel dan menyatukan kening mereka berdua seraya berkata, "Apapun akan kulakukan demi kebahagiaanmu, because you're my everything." Bel menatap intens bola mata Roy, dadanya berdebar lembut setiap kali memandangi keindahan ciptaan Tuhan yang ada di hadapannya. Pria itu benar-benar membuat dirinya seperti gadis remaja yang baru pertama kali merasakan jatuh cinta. Selalu sukses membawa dirinya terombang-ambing di lautan lepas. Tanpa sadar, Bel mendekatkan asterisnya ke bibir sang suami, lalu asteris bibir pria itu dengan lembut. Begitupun dengan Roy, dia memperdalam asteris itu hingga lambat laun asteris itu berubah menjadi lebih intens. Bibir mereka saling asteris meluapkan rasa cinta yang paling terdalam di lubuk hati yang terdalam. Cinta yang tak pernah usang meski dimakan waktu. Bagi Bel, Roy adalah sosok pria baik yang bisa dijadikan sandaran tatkala ia sedang bersedih. Pria itu juga mampu membuatnya tersenyum dan melupakan sedikit demi sedikit rasa sakit hati akibat dikhianati oleh orang terkasih. Inilah salah satu hikmah yang dapat dipetik oleh wanita itu atas kejadian di masa lalu. Lah bisa bertemu dengan pria yang benar-benar tulus mencintainya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Terlepas dari watak jelek yang ada dalam diri pria itu, Bel tetap mencintai Roy apa adanya. Sepasang suami istri itu langsung melepaskan asteris mereka ketika sama-sama merasakan hampir kehabisan oksigen. Deru napas memburu dengan degup jantung tak beraturan. "Babe, aku mau itu," ucap Roy dengan suara parau. Pria itu sudah tak dapat lagi mengendalikan diri, lah sudah dikuasai oleh selimut asteris yang membakar sekujur tubuh. Bel terdiam beberapa saat kala mendengar suara berat sang suami. Roy memang tidak menjelaskan terperinci ia menginginkan apa darinya, tetapi sebagai orang dewasa dan telah berumah tangga tentu saja dokter cantik itu tahu apa yang diinginkan oleh suaminya. Ingin menolak, takut berdosa. Namun, bila menuruti keinginan pria itu, ia mencemaskan keselamatan ketiga janin dalam kandungannya. Lantas, Bel mulai berinisiatif memberikan kepuasan dengan cara lain. Wanita itu mengusap rahang Roy dengan lembut seraya berkata, "Kita belum bisa melakukannya, Honey. Usia kandunganku masih sangat muda. Akan tetapi,
Aku bisa membantumu. Mau coba? Wajah Belle merah padam, menahan Asteris bercampur malu yang menyelimuti diri. Sejujurnya, ia pun menginginkan sesuatu yang lebih daripada hanya sekadar ciuman. Namun, kondisinya tidak memungkinkan untuk saat ini. Ada 3 janin dalam kandungan dan ia tidak mau mereka celaka karena keegosian kedua orang tuanya. Roy tidak melewatkan kesempatan itu, sebab ia sudah benar-benar tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Pria itu menganggukkan kepala sebagai jawaban. Lalu, ia membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Jemari lentik Belle mulai beraksi, melepaskan ikat pinggang milik Roy. Setelah kait besi ikut terlepas, ia pun menurunkan celana kain yang membalut kaki suaminya itu. Sepasang bola mata indah menatap Roy dengan intens. Seharusnya dengan begini tidak masalah, kan? Ucap Belle dengan nada asteris mungkin. Roy menelan ludah dengan susah payah. Kedua netranya menatap sepasang manik coklat yang terlihat sayu membuat pria itu kehilangan akal sehat. Pria itu, asteris, suaranya berubah serak kala merasakan jemari mungil itu bergerak lincah di antara asteris membuat napasnya tercekat dan bulu romanya meremang seketika. Asteris, sungguh, ia merasa puas karena Bella selalu bisa memberikan pelayanan terbaik untuknya meski dalam kondisi hamil tetapi wanita itu tetap bisa memuaskannya. Bersambung.